Selamat datang di channel YouTube Good Life ID. Perkenalkan, saya Dimas Aji, salah satu kontributor terbaru dari Good Life. Kebetulan banget kita sekarang ada program terbaru, yaitu Ngobrol Seru Self Love. Nah, topik untuk minggu ini adalah keluar dari zona toksik. Dalam konteks ini kita akan membahas toksik yang dibawa dari dalam diri kita sendiri. Kira-kira gimana ya? Kebetulan banget juga gue nggak sendirian. Ada narasumber yang akan nemenin gue, yaitu Mas Rizkyana Adiputra. Beliau ini adalah seorang pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga berprofesi sebagai psikolog. Kita panggilin aja yuk, Mas Rizky. Halo Mas Rizky, apa kabar? Halo Mas Dimas, baik Mas Dimas, gimana Mas Dimas kabarnya? Kabar baik Mas Rizky. Lagi sibuk apa nih sekarang? Waduh, lagi sibuk apa nih? Saya baru pindahan nih, masih sibuk pindah-pindah nih. Beradaptasi Gitu. dengan kantor yang baru gitu kan. Wah, proses adaptasi ya Mas Rizky ya. Betul, betul, betul. Mas Rizky, bisa diceritain ke sahabat Good Life nggak? Kesibukan Mas Rizky itu apa sekarang? Oke, jadi tadi saya dengar ya Mas Dimas sempat menyebutkan saya bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan. Mungkin itu agak asing ya. Ya, intinya sih saat ini saya sedang menjalani profesi sebagai pembimbing kemasyarakatan. Yang mana pembimbing kemasyarakatan itu tugasnya itu apa ya? Jadi kalau pembimbing kemasyarakatan itu di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jadi lebih mengurus pada asesmen untuk narapidana ataupun narapidana anak, kurang lebih seperti itu. Lagi sibuk ngurus napi nih kan di masa corona ini. Menarik juga ya. Jadi benar-benar pembimbing kemasyarakatan itu selain sebagai profesi, tapi juga passionnya Mas Rizky untuk di masyarakat ya? Waduh, dibilang passion gimana ya, udah tugas gitu. Cuma ternyata seiring menjalaninya ternyata oke juga ya, seru juga ya di sini ya gitu loh. Kenapa Mas memilih menekuni profesi sebagai pembimbing kemasyarakatan ini? Apa yang membuat Mas Rizky tertarik untuk mengabdi? Oke, jadi gini loh Mas Dimas, kenapa saya menekuni profesi yang sedang saya jalani ini? Awalnya sih saya nggak tahu ya seperti apa sih pembimbing kemasyarakatan itu. Cuma ternyata tadi sedikit saya jelaskan kan lebih kayak urus pada hal-hal terkait hak-hak napi ataupun napi anak. Ternyata seiring berjalannya waktu menjalani tugas itu seru ya, kita banyak ketemu dengan orang-orang baru dan melihat masalah-masalah baru, belajar dari pengalaman orang lain yang ternyata memberi banyak masukan untuk diri saya sendiri. Dan kebetulan juga background pendidikan saya kan psikologi ya, nyambung banget karena memang tugas pembimbing masyarakatan itu sangat psikologi banget. Makanya kalau dibilang apa ya, ya kurang lebih gambarannya sama. Dan di luar itu pun pembimbing kemasyarakatan ya memang sangat, sangat psikologi lah, intinya mengurus hal-hal seperti itu gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya masih inline sama kompetensinya Mas Rizky di bidang psikologi ya? Iya, di luar itu juga kan memang saya masih untuk sementara sih di Pontianak masih ngurus izinnya lagi nih. Yang soalnya kan kalau kita pindah tempat kan kita harus bikin surat izin praktek yang baru, menyesuaikan tempat yang baru kan. Masih on proses. Kalau untuk saat ini di Pontianak lagi off dulu karena memang baru kemarin banget ini pindah nih. Baru banget sampai Pontianak saya. Sahabat Good Life, ketika kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita, sesuai passion kita, seberat apapun itu, kalau dalam case-nya tadi Mas Rizky, mau dipindah ke sana kemari, mau dia harus berhadapan dengan orang-orang mungkin yang sulit di lapangan, dia tetap enjoy aja. Mas Rizky, dengan pengalaman segudang tadi, udah sampai di titik ini gitu. Kita tuh penasaran, latar belakang Mas Rizky tuh di masa lalu seperti apa sih? Bisa sharing nggak? Nah, ini saya seru nih, saya juga sempat baca artikelnya Mas Dimas ya. Itu mantap, jadi kurang lebih gambarannya ya itu ya. Kalau orang, sebelum lama nih ya, saya ketemu dengan teman-teman saya. Teman-teman lama saya, teman-teman SD, SMP, SMA, terkait masalah reunian. Biasa lah ya, kalau ketemu teman-teman kita ngobrol, mau siapapun kita, kalau ketemu teman-teman, tetap aja kita teman SMP, jangan teman SD ya kan. Ternyata teman-teman pada kaget loh Mas. Oh, kok sekarang jadi kayak gini ya, gitu kan. Jadi apa ya pekerjaan yang sebelumnya mungkin nggak pernah terpikirkan oleh mereka. Harusnya lu tuh yang di dalam, bukan lu ngurusin orang yang di dalam gitu kan. Saking dulu bandelnya Mas, dari mulai sekolah itu
nggak jelas lah, bolos-bolosan, melawan guru, dan lainnya, kenakalan-kenakalan remaja yang mungkin biasa sih, cuma dosisnya itu udah luar biasa karena udah kebanyakan. Jadi sering berjalannya waktu ya, mereka pada kaget dan benar-benar nggak percaya sekarang saya itu seperti ini gitu. Nggak banget kalau mereka lihat saya dulu dengan saya yang sekarang, sangat bertolak belakang seperti itu, Hmm. Mas. Wah, menarik sih. Nah, Mas Rizky, itu bener banget. Jadi memang di artikel Good Life minggu ini tuh kebetulan ada yang mengangkat topik mengenali diri sendiri, termasuk artikel saya itu gitu. Jadi ketika kita tahu faktor why-nya, kenapa sih gue butuh ini untuk berubah dan untuk berubah tuh gimana gitu. Akhirnya kita membawa diri kita tuh ke arah situ, ke arah pulau impian kita kayak Mas Rizky. Akhirnya Mas Rizky udah sampai di titik sekarang. Kemudian muncul pertanyaan lagi nih Mas Rizky, apa sih yang trigger Mas Rizky untuk mensepakati diri masuk ke proses perubahan ini? Nah, begini loh. Jadi kan tadi saya mention sedikit, saya jelaskan sedikit tentang, wah betapa luar biasa nakalnya sampai orang tuh nggak menyangka loh. Kenakalan seperti itu bisa dilakukan oleh saya yang saat ini gitu kan. Karena kan gimana ya, pembimbing kemasyarakatan itu termasuk salah satu aparat penegak hukum ya. Jadi saya bekerja di Ya, lingkup hukum, di lingkup wilayah hukum. Gimana caranya orang yang bekerja di wilayah hukum tuh dulunya bisa bandel begini gitu. Dulu selama saya berperilaku aneh-aneh gitu ya, ternyata saya tuh baru menyadari ada teman-teman yang peduli. Sekalipun saya bandelnya luar biasa, ada beberapa teman yang masih support saya, masih ngasih tahu tugas. Saya ingat banget pas kuliah itu, saya nggak terlalu kenal sama orang itu, tapi orang itu menanyakan, tugas ini udah belum? Kalau belum kita kerjain sama-sama yuk. Dari situ saya mikir, saya nggak pernah interaksi sama mereka loh. Bahkan secara spesifik sama orangnya nggak pernah loh. Kok orang itu bisa-bisanya menanyakan tugas ini udah apa belum? Padahal itu tugas individu loh. iya. Terus yang sudah sekelebetan lewat aja gitu. Tapi masih belum benar-benar nggak kepikiran banget. Oh jadi masih ada ya orang yang peduli. Padahal saya pribadi tuh nggak terlalu mengenal dia gitu loh. Jadi mulai agak sedikit kepikiran, oh itu ada ternyata orang yang peduli sama saya ya. Kurang lebih Ya, hal seperti itulah yang sedikit menonjok lah gitu kan. kalau tadi yang diceritakan Mas Rizky barusan gitu ya, ternyata kalau kita tuh sering banget lihat bahwa zona toksik itu dari eksternal. Ternyata nggak juga. Justru ada juga orang-orang dari eksternal yang membawa kita ke luar dari zona toksik kita. Nah, Benar nggak Mas Rizky? setuju sekali. Setuju sekali. Ya, jadi ketika kita lihat bahwa udah mikir dulu nih zona toksik, tunggu dulu kita jeda dulu nih, beneran eksternal yang toksik atau malah kitanya? Karena apa? Mungkin lebih sering dari kitanya ya Mas Rizky ya. Iya benar-benar banget. Kalau ngelihat dari case saya itu kan lebih banyak diri sendiri yang menyebabkan situasi jadi toksik. Ya, dan satu hal yang penting juga, kadang-kadang di situasi itu lo mikir, gue sendiri, padahal lo nggak sendiri, ada kok lingkungan yang bisa narik lo keluar gitu, untuk ke lingkungan mereka, untuk bawa ke track yang lo mau gitu kan. Mas Rizky, bisa Yo, diceritain nggak sih sama sahabat-sahabat Good Life? Karena pasti nih, sahabat-sahabat Good Life saya tuh banyak banget yang mau untuk berubah, mau untuk bertransformasi, masih ragu. Nah, bisa dikasih gambaran nggak? Kira-kira pada saat Mas Rizky memutuskan untuk bertransformasi, keluar dari zona toksiknya Mas Rizky, itu turning point-nya di mana? ternyata ada orang-orang yang bahkan saya nggak kenal, nggak pernah tegur, kasarnya saya anggap mereka nerd lah apalah gitu kan. Apa sih kutu buku gitu, ngapain sih gue nggak mau main sama lo gitu kan. Ya, Gue maunya main sama yang gaul-gaul aja gitu kan. ya, ya Bang. Zaman dulu tuh kayak gitu, nggak tahu kalau di sekarang gimana perkembangan di masa mudanya, tapi kurang lebih mah sama ya seperti itu ya. Ternyata dari mereka itu mungkin saya juga udah sampai pada titik apa ya, mau ngapain lagi ya, mau melakukan apa lagi ya kan, melakukan ini udah pernah, ini udah pernah, ini udah Ya, pernah. Ada suatu ketika teman-teman yang tidak terlalu saya kenal tersebut masih lagi pembahasannya seputar hal yang sepele gitu, ngajak belajar, ya masih masih menurut saya aneh.
sekali-kali lah cobalah itu lah mau ngapain juga, dan kebetulan lagi nggak ada kegiatan saat itu kan, ikutlah masuk ke kelompok itu kan, ikut belajar mengerjakan apa ya, tugas. Saat itu mereka ada proyek yang benar-benar saya nggak tahu itu proyek apa, dan saat itu saya diberikan tugas untuk memegang suatu bagian dalam proyek itu. Baru di situ saya mulai agak ada perasaan apa ya, oh bisa ya ini orang percaya ya kan, padahal kalau melihat label saya yang dicap sama yang lain itu udah si bandel nih ya kan, si brutal ya kan, mereka mempercayakan hal seperti itu kepada saya. Waduh, saya benar-benar kaget loh kak, dalam diri itu merasa nggak mampu, ini apa gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya masuk, saya kerjakan, saya berikan hasil pekerjaan saya terkait tugas tersebut, ternyata diapresiasi bagus oleh mereka gitu kan. Jujur saat itu saya benar-benar nggak nyangka. Pada momen seperti itu saya merasa ternyata orang yang lebih menghargai saya itu malah orang yang saya anggap nggak ada gitu loh kan. Mereka lebih memberi apresiasi yang bagus. Dari situ saya mulai ada ketertarikan. Nah ini kalau ikut kegiatan seperti ini lagi bagus sekali ya kan, karena memberikan apa ya, efek seru gitu ke dalam diri saya sendiri gitu kan. Sering berjalannya waktu mas, lama-lama keterusan gitu loh kan, jadi terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kalau menurut saya sendiri sih bagus gitu loh. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari cerita itu, pemicu perubahannya itu justru karena Mas Rizky saat itu merasa udah di lingkungan yang bener nih. Kemudian trigger dari dalam diri Mas Rizky bahwa gua harus bener juga ke bawah itu ya. Karena Mas Rizky ke bawah itu akhirnya menjadi suatu habit baik yang terus-menerus dilakukan. Akhirnya sampai juga tuh ke posisi Mas Rizky yang sekarang, di titik Mas Rizky yang sekarang. Dan yang aku suka nih Mas Rizky itu membuktikan bukan buat orang lain. Iya betul. Membuktikan bukan untuk membenar atau salahkan tentang label-label stigma itu, tapi Mas Rizky sahabat Good Life membuktikan untuk dirinya sendiri. Itu yang kuat banget. Aku juga pengen nanya nih, artinya kan kalau untuk menjalankan proses itu perlu konsistensi yang tinggi, perlu determinasi yang tinggi gitu. Nah, gimana sih kadang-kadang ketika halangan itu hadir gitu ya, ketika ada kesulitan dalam prosesnya, Mas tuh menghadapinya gimana? Saya suka nih kalau pertanyaan seperti ini nih. Jadi gini loh, gambaran itu sebenarnya sederhana ya. Kayak orang-orang mungkin pernah merasakan, kalau saya analogikan ini kayak orang putus sama pacarnya, terus balikan nggak ya? Balikan nggak ya gitu? Balikan apa bisa ya gitu kan? Kan godaannya kuat tuh mas ya. Kalau gue balikan malu, kalau gue putus sayang gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya udah berjalan. Terus ada ya, saya juga kan tetap menjaga hubungan dengan teman-teman yang ya oke lah kalau kita bilang membawa pengaruh negatif gitu kan ke diri kita kan. Ya mau nggak mau saya harus bilang seperti itu walaupun terdengar kejam kan. Cuma kalau saya teruskan jalan seperti itu, ya tidak lagi. Saya sekarang belum tentu akan seperti ini gitu kan. Masa iya mau ikut setiap hari, aduh bisa capek gitu kan. Godaan seperti itu tuh kayak perang di dalam diri sendiri bergejolak atau ibaratnya malaikat baik, malaikat jahat gitu kan, ngasih tahu kan. Akhirnya itu kita sekali-kali itu lagi bikin acara seru itu kan, partinya keren nih kan, keren party loh, jarang-jarang lo party di pantai, aduh. Tiba-tiba di sini, ya kalau ikut tanggung gitu loh. Kalau sesuatu yang sedang saya kerjakan itu ada tuh momen-momen yang dimana saya merasa tergoda saat saya mengerjakan proyek yang diberikan. Sudah menjelang deadline, teman saya menghubungi gitu kan, ayo datang, yuk acara ini seru nih, bintang tamunya ini gitu kan. Itu benar-benar kayak apa ya, tergoda aja. Cuma dalam diri saya itu menenangkan gitu loh, nggak tahu kenapa ya saat itu berpikir sayang banget loh, gue udah bikin progres sejauh ini, orang-orang sudah mulai menghargai gue karena hasil kerja gue. Tapi kalau tiba-tiba hasil kerja gue berantakan cuma gara-gara hal sepele kayak gitu, lucu loh gitu kan. Di dalam diri aja gitu loh, mau cabut nggak, gimana caranya kita bisa konsisten ya, lihat apa yang akan diberikan, apa yang kita dapat dan apa yang akan diberikan
oleh suatu godaan tersebut seberapa besar dampaknya gitu loh. Sama Bener, gitu bener. loh Mas. Iya sih, bener juga tuh Mas Rizky. Kadang-kadang kan ketika prosesnya tuh halangan-halangannya justru kayak zona-zona yang lama atau gimana gitu, kita membawa diri kita ke kita yang lama lagi gitu kan, ke kita Nah, yang toksik lagi gitu. Nah, itu sih sebenarnya kuncinya mungkin kayak Mas Rizky tadi, berani berkata tidak. Emang susah dan gak nyaman ya Mas Rizky ya. iya benar-benar banget itu. Mas Rizky tuh Yo, udah sampai sejauh ini, udah melalui struggling yang luar biasa pada prosesnya gitu ya. Kalau ibaratnya kata Mas Rizky dulu, kalau teman-temannya tahu Mas Rizky gimana, ngeliat sekarang udah berseragam gagah kayak gini, wah gila waduh. Mas Rizky gitu ya. Nah, sahabat Good Life juga perlu dapat gambaran nih, pengen tahu juga gimana sih perasaan Mas Rizky sudah sampai titik sini, sudah melalui berbagai proses. Kalau ditanya perasaan gimana ya? Sebenarnya agak, ya jujur sih saya masa masih belum melakukan apa-apa, apalah yang saya lakukan itu masih receh lah ya ibaratnya kan. Tapi Enggak tapi lah. tapi tapi, tapi jujur jujur dalam hati itu kayak merasa puas kalau saya berkaca pada kehidupan yang lalu yang benar-benar nggak masuk akal. Saya jadi kalau sekarang mikir, oh dulu bisa ya kayak gitulah, berantem lah, lawan guru lah, bolos sekolah lah kan, Ya. dugem sampai hampir tiap hari gitu kan, itu udah kayak orang gila gitu. Jadi kalau lihat sejauh ini, untuk saya mencapai titik ini, saya itu merasa bersyukur gitu. Oh ternyata cuma karena hal sepele aja gitu kan, bisa memberi perubahan besar pada diri saya merasa gimana ya, senang, bersyukur. Tapi ya it's not the end gitu, ini belum akhir gitu, karena masih banyak ternyata PR-PR yang harus saya kerjakan untuk diri saya sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana, cukup senang, tapi tetap harus lanjut lah, ini harus dilanjutkan yang seperti ini gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi small things matters dan harus disyukuri karena apapun itu Ya, kuncinya bersyukur ya. betul betul betul. Menarik tuh. Nah, ini sesuai banget juga sama kita punya tema tuh self love. Jadi bersyukur itu adalah salah satu cara kita berterima kasih sama diri kita sendiri. Kalau dalam kasus Mas Rizky udah struggling melalui proses ini, proses itu, kegebuk di proses mana, terus kebanting lagi gitu ya. Dan itu adalah salah satu bentuk kita berterima kasih, kayak terima kasih diri kita udah melalui proses ini dan sekarang kamu sudah membawa diri kita tuh sampai di sini. Luar biasa Mas Rizky. Nah Mas Rizky, untuk sampai di titik ini gitu kan pasti ada aim lagi, ada tujuan lagi nih ke depannya dan tentu punya perlu determinasi lagi. Untuk maintain yang Mas Rizky sudah lakukan, itu gimana maintainnya? Ya oke. Jadi kalau terkait maintenance, apa ya, kan banyak orang bilang yang mendapatkan itu lebih mudah daripada merawatnya, mungkin agak lebih sulit ya kalau untuk maintain ya. Kenapa? Karena ini terkait konsistensi seseorang kan. Tapi jujur sebenarnya saya nggak terlalu banyak trik untuk dalam hal-hal seperti ini. Jadi lebih kepada kita enjoy, menikmati apa yang sedang kita lakukan. Coba ya tadi salah satunya adalah bersyukur kan. Mungkin tadi sesuai dengan yang Mas Dimas sampaikan sebagai salah satu bentuk self love, kita berterima kasih kepada diri kita sendiri dan kita Ya. berusaha menikmati lingkungan yang ada kan. Mungkin itu yang saya lakukan, saya berusaha enjoy gitu kan. Karena tadi seperti saya bilang di awal itu, terkait pekerjaan saya banyak bertemu dengan orang-orang baru Ya. yang benar-benar memberi pengalaman yang berbeda. Dan mungkin kalau permasalahan terkait yang saya hadapi itu kan lebih ke labelisasi dari para narapidana itu, begitu Hmm. mereka ingin dilepaskan ke masyarakat. Jadi lebih saya berusaha masuk ke dunia orang-orang yang sedang saya hadapi di pekerjaan gitu, dan hal tersebut bisa membuat saya enjoy dan tetap konsisten untuk bertahan pada kondisi seperti itu. Tadi kan yang bertahan sih agak kurang asik ya, mungkin progres menuju ke depan kali ya gitu loh. Benar, benar, benar. Iya, iya. Iya sih, bener banget tuh sahabat Good Life. Jadi kita punya nggak selesai sampai situ aja. Ketika ada satu titik, pasti ada sesuatu yang dituju lagi. Mas Rizky aku setuju banget tuh. Jadi untuk sampai ke situ, yang mimpi kita berikutnya itu kita harus bisa membawa diri juga ya Mas Rizky kayak tadi.
Kita mau sampai situ lagi, artinya gimana caranya kita bisa enjoy kalau tadi Mas Rizky bilang. Terus gimana caranya kita bisa untuk tetap konsisten? Itu emang susah, Mas. Susahnya untuk maintain tadi Mas bilang ya. Iya, maintenance itu lebih sulit daripada mencapainya gitu. Bener banget, bener banget. Mas, kira-kira ada area of improvement atau sesuatu yang perlu ditingkatkan yang Mas Rizky sadari akhir-akhir ini? Kalau ditanya apa yang perlu ditingkatkan, waduh, saya mungkin agak serakah ya kalau dalam hal itu ya. Jadi kalau apa yang perlu ditingkatkan, banyak lah, banyak banget, serius, benar-benar banyak banget apa yang harus ditingkatkan untuk, kenapa tadi, karena saya juga bilang, karena yang saya lakukan itu masih hal receh gitu. Sejujurnya kalau ditanya, kenapa saya mau meningkatkan sesuatu, karena tadi saya bilang, terkait permasalahan narapidana itu nggak lepas dari labelisasi ataupun stigmatisasi dari orang-orang gitu. Ya, Seperti itu. Jadi saya ingin mencoba meningkatkan kemampuan saya mungkin lebih ke, jadi tidak rasa empati dan berusaha menyampaikan ke orang-orang gitu. Nggak semua loh gitu. Orang-orang gini loh. Kalau melihat kisah Nabi, saya seperti melihat diri saya sendiri. Saya dulu bandel dan kebetulan aja hoki gitu kan, dapat suatu momen bisa baik. Saya ingin mencoba menerapkan hal yang sama kepada klien-klien saya seperti itu. ya, Jadi kalau area apa yang akan ditingkatkan secara spesifiknya mungkin masih belum jelas, tapi lebih mengarah ke hal-hal seperti itu, mencoba menghilangkan labelisasi dari masyarakat terhadap orang-orang yang memang sudah benar-benar berubah ya, benar-benar nggak berubah cuma perlihatnya aja gitu loh. area of improvement-nya itu di mengubah stigmanya ya. Iya. Jadi gimana caranya untuk mengubah stigma tentang labeling-labeling di masyarakat gitu. Dan itu Mas sedang mengembangkan bagaimana caranya yang tepat dan efektif ya untuk orang-orang Iya, yang betul betul betul. tahu Karena medannya. karena sama-sama tahu juga kan ya Mas, apa saya baca tuh di beberapa tulisan Mas Dimas, merubah diri sendiri itu jauh, merubah orang lain itu jauh lebih sulit daripada merubah diri sendiri. Nah, mungkin itu Benar-benar. PR tuh, kemampuan yang harus dikembangkan untuk merubah seperti itu. Iya Mas Rizky, bener banget. Dan di artikel Good Life yang sekarang lagi naik itu mengenali diri sendiri, daripada lo mengidentifikasi orang lain, dalam konteks ini pun kita harus mengidentifikasi kita aja gitu. Kita maunya apa, tujuan kita apa, untuk sampai ke situ apa, kapabilitas kita yang sekarang kita punya, yang menunjang itu apa, dan area of improvement sebagai kekurangannya itu apa, gitu kan ya Mas Rizky. Betul 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 banget, saya sangat setuju dengan hal itu. Dan sangat applied di kehidupannya Mas Rizky. Jadi sharing pengalaman Mas Rizky pada episode kali ini tuh relate banget sih. Makanya saya bingung nih, ini kok bisa klop gini, jodoh kali ya, waduh. Iya, iya, iya. Pemahaman good life dari Mas Rizky itu seperti apa sih? Oke, pemahaman good life, good life. Jadi tadi saya ngobrol sama Mas Dimas, saya jadi memang cukup mengenang masa-masa jahiliyah ya, masa-masa kelam ya. Tapi belajar dari situ, ini juga jadi bahan saya buat belajar terhadap diri sendiri loh ya, ternyata ya. Di situ saya berpikir ternyata kalau good life itu is all about happiness. Terus about kebahagiaan, tentang kebahagiaan kita, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang sedang terjadi dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Jadi gambaran good life ya, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu. Tadi kan juga di cerita yang sudah saya sampaikan pun terlihat bagaimana labelisasi dari orang terhadap diri saya yang negatif lah ya. Ternyata saya berusaha menyikapi hal tersebut sebagai suatu jokes atau hanya lewat aja gitu, sesuatu yang hanya lewat, ternyata bagus buat saya. Ini itu yang nggak terlalu berdampak karena saya nggak menganggap hal serius seperti itu, dan saya hanya anggap itu bercanda. Jadi saya menyikapi segala sesuatu itu secara positif. Mungkin itulah gambarannya. Iya. Bagaimana cara kita menyikapi segala sesuatu secara positif, tapi yang logis, yang rasional, yang nggak lebay juga gitu. Yang jelek ya tetap jelek, yang positif ya tetap positif gitu. Iya, menarik banget. Jadi sahabat Good Life itu benar-benar on point banget.
Jadi good life menurut pemahaman Mas Rizky aku juga setuju, yaitu happiness. Kenapa dia bisa happy? Karena dia menanggapi segala sesuatunya dengan positif. Segala label dan segala stigma yang tempel dia itu ya udah gitu kan. Dan satu hal lagi, dengan berpikir positif itu Mas Rizky bisa milah-milah juga, dan juga nggak cuma asal-asalan positif, tapi gue tahu nih, gue berpikir positif gue pasti bisa atau gimana, tapi ada toolsnya untuk bisa tuh gimana, untuk kita bisa tetap happy itu gimana. Karena kalau kita cuma positif 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 aja, akhirnya toxic positivity malah ya Mas, udah keluar dari zona toxic. Jadinya beda lagi. Iya. Mas, kira-kira ada tips gak nih buat sahabat Good Life? Gimana sih kita bisa membawa diri kita tuh keluar dari zona toksik kita dan tetap mengejar mimpi kita? Silakan Mas kalau mau di-sharing. Oke. Jadi sederhananya gitu ya, tadi juga saya bilang sebenarnya ada tips dan trik tertentu ya. Tapi yang paling penting, ya satu, kenali diri kita sendiri dulu kan. Gimana kita merespek terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang ada di sekitar kita ataupun di dalam diri kita sendiri kan, baik itu kelebihan ataupun kekurangan. Nanti kalau semua itu sudah bisa bisa ditemukan, bisa kita kenali, bisa kita ketahui, tinggal ke arah bagaimana cara membuat konsistennya gitu, seperti tadi sudah pernah dibahas sebelum. Jadi kalau trik tertentu nggak ada, yang jelas coba kenali apa dulu diri kita sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Mas Rizky, thank you banget loh atas waktunya, udah ngeluangin waktu benar-benar dari kantor langsung lari untuk interview, lumayan banget. Juga terima kasih, benar-benar saya jadi mengingat kembali nih gambar aku, ini bisa jadi ajang introspeksi diri sendiri kan. Iya bener banget. Nah sahabat Good Life, mudah-mudahan insight dan sharing pengalaman dari Mas Rizky ini tuh bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman di rumah gitu ya. Dan kalau kita mau belajar banyak lagi tentang mengenali diri, tentang menerima kekurangan, simak artikelnya di goodlife.id. Terima kasih Mas Rizky sekali lagi. Jangan lupa visit website goodlife.id.